Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Palit, Eskom MMSI. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk perkuliahan Entrepreneurship and Innovation, di mana dia terdiri dari beberapa materi yang akan kita kupas selama satu semester. Pertama yaitu tentang kewirausahaan dan startup. Nah, kewirausahaan dan startup itu apa sih? Karena kan itu sudah sangat familiar sekali ya. Kita sering banget mendengar orang menyebutkan kewirausahaan, startup. Tapi apa sudah memahami apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian dia menggabungkan inovasi, kesempatan dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih baik dalam kehidupan, ya, untuk memiliki nilai yang lebih. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan SDM, sumber daya alam, modal, teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kewirausahaan memiliki beberapa konsep. Apa aja konsep kewirausahaan? Terdiri dari 5, yaitu pertama, kelincahan, kedua, daya tahan, ketiga, kecepatan, keempat, kelenturan, 5, kekuatan. Kelincahan itu apa? Kelincahan itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Nah, kalau dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi, ya, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Jadi tidak boleh berdiam diri, namun harus aktif, ya. Karena pada zaman sekarang ini kita tidak bisa memprediksi, terkadang banyak tren baru yang bermunculan dalam waktu yang singkat. Bahkan beberapa bulan ke depan setelah hari ini keluar tren, akan ada tren baru. Bahkan untuk kompetitor-kompetitor yang sudah ada, yang sudah jalan sekarang ini, mereka berlomba-lomba untuk aktif dalam menemukan strategi-strategi yang jitu untuk kemajuan usahanya. Jadi dibutuhkan kelincahan di sini ya. Dan kedua, daya tahan. Daya tahan itu apa sih? Daya tahan itu menyatakan keadaan yang menekan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Nah, daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produksi yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen, maka dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Jadi makin banyak permintaan, makin banyak pendapatan. Hanya mereka yang memiliki daya tahan yang tinggi yang bisa lolos dari ujian ini. Karena apa dibilang daya tahan? Karena wirausaha itu butuh proses. Tidak bisa orang start awal bisnis langsung grow up, langsung melejit, langsung sukses. Semua akan melalui step by step yang mana membutuhkan daya tahan yang sangat kuat, baik mental, baik strategi bisnis, baik dari bahan baku. Kadang kita tidak bisa memprediksi produksi yang kita produk yang kita miliki, yang kita jual, kita pasarkan ini bahan bakunya kuat enggak. Terkadang kekurangan bahan baku nanti kita udah mulai kendor, tidak sanggup. Nah, itulah hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi yang bisa lolos dari ujian ini. Dengan kata lain seperti itu ya. Kita lanjut ya. Tadi setelah daya tahan ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan kesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi harus cepat ya. Kalau bisa duluan kita daripada kompetitor. Nah, seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat menuju untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausahaan mampu melaju melebihi pesaingnya. Jadi dia harus cepat dalam berpikir, harus cepat dalam berinovasi, melakukan perkembangan bisnisnya. Tidak boleh monoton, karena kompetitor sekarang setiap hari selalu mencari riset pasar, selalu mencari bahan, selalu berupaya untuk meningkatkan pemasarannya, meningkatkan daya belinya, dan itu membutuhkan inovasi-inovasi yang cepat sebelum kompetitor yang lain dulu untuk menemukan ide itu dan melakukannya, gitu ya. Jadi kita harus
cepat nih, tapi harus tepat. Nah, untuk itu kita harus fokus dalam mengelola bisnis agar bisa bersaing dengan kompetitor. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya, ya. Jadi bisa dibilang kelenturan itu fleksibel, dia menjadi salah satu faktor diperlukan dalam beradaptasi. Nah, apa hubungannya dengan wirausaha? Seorang wirausahaan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, dimanapun tempatnya mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Nah, jadi ini lebih dari sisi ke orangnya ya, lebih ke individualnya. Jadi dia harus bisa mampu beradaptasi dengan baik. Ya, harus beradaptasi dengan baik. Kekuatan atau strength, yaitu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar gerak. Nah, kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan wirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Jadi untuk melakukan bisnis harus memiliki kondisi fisik yang sehat, karena kalau tidak sehat tidak bisa melakukan kegiatan wirausaha. Tujuan wirausaha itu apa sih? Ada 3 ya, mendukung munculnya usaha-usaha kecil, biasanya kita bilang UMKM, atau yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat untuk meningkatkan pendapatan suatu tempat, suatu daerah, suatu perekonomian di provinsi tersebut, terutama untuk meningkatkan penghasilan masyarakat kecil, pedagang-pedagangnya, sehingga pendapatan di daerah tersebut meningkat, maka kesejahteraan rakyat pun terangkat. Ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Makin banyak orang melakukan kegiatan wirausaha, makin banyak inovasi-inovasi yang muncul, dan generasi-generasi baru akan terlahir dengan sendirinya dengan inovasi-inovasi dan ide-ide yang sangat luar biasa mengikuti perkembangan zaman sekarang dan nanti. Nah, manfaatnya apa sih dari wirausaha itu? Ada 4 ya. 1, dia bisa membuka lapangan kerja baru. Jadi kegiatan wirausaha ini bisa kita jadi pekerjanya, tapi kita juga bisa membuka lapangan kerja baru. Ada banyak tipe-tipe kerjaan di wirausaha, baik itu dari freelance sendiri, baik itu kita jadi employee, pekerja sendiri, atau kita jadi ownernya nih, ya. Nah, kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Jelas tadi yang seperti saya sampaikan. Kegiatan wirausaha ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut karena terangkatnya ekonomi masyarakat. 3, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Kadang ada orang yang memiliki usaha, dia tidak neko-neko untuk memikirkan ide, tapi berawal dari hobi. Misalnya, dia itu sangat hobi sekali mengkoleksi tas. Ternyata dia nanti akhirnya memiliki usaha, ya bisa dari fashion, yaitu tas gitu. Dia bisa berdagang tas, dijualan tas nanti, atau merambat ke yang lainnya. Terkadang juga ada yang memiliki usaha karena dia suka bercocok tanam, dia suka menanam sayur dan lain-lain, ternyata itu menghasilkan. Bahkan dia punya hidroponik sendiri di lahan yang sempit di rumahnya sendiri, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai, yang mana kadang kita tuh tidak bisa berpikir kan kalau orang mau bercocok tanam, bertani itu kan harus memiliki lahan yang luas. Ternyata zaman sekarang tidak seperti itu, lahan yang sempit pun sudah bisa seperti itu ya. Jadi ide bisa datang dari apapun, bisa kita riset pasar, riset kompetitor, riset tren, apapun itu, tapi juga bisa dari diri kita sendiri. Apa yang kita suka itu yang akan menjadi suatu wirausaha untuk kita. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang sedang tren. Jiwa-jiwa seorang yang memiliki kewirausahaan wajib untuk selalu update tren yang sekarang sedang apa, yang booming apa, yang viral apa kamu bisa masuk di kesempatan tersebut. Oke, kita next lanjut. Tadi kewirausahaan kita sudah selesai, lanjut ke materi startup. Nah, banyak nih anak-anak sekarang sering bilang, aku mau buka startup. Startup itu apa sih sebenarnya? Startup adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan. Jadi masih dalam tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya. Ya, jadi masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut. Nah, istilah startup
sebagai sebuah perusahaan lebih akrab mengacu pada perusahaan-perusahaan layanan penyedia jasa, produk yang berbasis pada teknologi dan digitalisasi. Seperti konsultan IT, saya pengen punya perusahaan konsultan IT bernama PT ABCZ, yang mana menyediakan juga jasa dalam membuat aplikasi-aplikasi seperti website atau Android yang sangat lucu, keren, sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan oleh end user sendiri. Nah, itu biasanya banyak banget istilah startup itu berlaku pada teknologi dan digitalisasi ya, produk-produk yang berbasis pada teknologi dan digitalisasi. Jenis startup itu ada apa aja? Nah, jenis startup pada bidang properti. Nah, ini khusus berdiri hanya untuk di bidang jual ya. Jadi jual rumah, sewa, kosan, apartemen gitu ya. Nah, perusahaan startup yang bergerak pada bidang properti ini dibutuhkan dan perlu menyediakan suatu informasi khusus terkait klien dan juga tips dan solusi yang berkaitan dengan pencarian hunian bagi klien yang dihadapi. Bisa juga review. Jadi waktu setelah dia menyewa di situ, reviewnya, komenannya gitu ya, untuk salah satu menarik minat para pencari hunian bagi klien yang dihadapi gitu. Startup lagi di jenis bidang pendidikan. Nah, ada juga nih startup bidang pendidikan. Apa aja sih? Contoh, startup ini cenderung menjadi penting karena dapat menjadi pilar utama dalam membantu dan menciptakan negara yang cerdas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada yang bisa jadi contoh nggak? Salah satu startup bidang pendidikan. Ya, banyak banget sekarang. Kalau misalnya tahu, coba sebutkan salah satu contohnya. Yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah sejalan dengan berkembangnya industri kreatif jenis startup pada bidang pendidikan mendapatkan terobosan yang membuat hadirnya layanan atau jasa. Berbagai macam jenis konten edukasi yang dapat diakses melalui internet. Ada Ruang Guru, ada apa lagi tuh? Belajar, terus banyak ya, G-Talent, banyak banget itu yang bisa diakses untuk berkembangnya industri kreatif melahirkan para generasi-generasi cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bisa melalui internet. Ada yang berbayar, ada yang free. Baik itu juga seminar, workshop online, itu juga salah satu untuk mendongkrak startup bidang pendidikan. Biasanya ada website-website tertentu yang digunakan untuk mendukung kelancarannya pendidikan. Bahkan sekarang Zoom, kalau sadar, Zoom itu juga online ya. Itu dikembangkan untuk memudahkan, banyak banget orang seminar workshop udah menggunakan itu secara online. Nah, kalau di bidang bidang pendidikan, sekarang kesehatan. Kesehatan ada apa aja? Sadar nggak? Ada apa aja coba? Pada perusahaan startup yang bergerak pada bidang kesehatan ini, mereka banyak menawarkan berbagai macam jenis layanan kemudahan bagi masyarakat seperti memberikan informasi seputar kesehatan, informasi tentang produk obat, dan juga layanan perawatan. Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, perusahaan jenis startup bidang kesehatan juga hadir dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi internet. Ada yang bisa sebutkan contoh nggak? Halodoc, Halo Dokter, ada H, ada A, ya. Ada apalagi tanya dokter, ada banyak banget ya. Selain memang situs resmi dari Kemenkes sendiri, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga Halodoc itu bukan cuma bisa diakses di internet melalui website, namun bisa didownload di aplikasi di handphone itu sendiri. Itu salah satu ya. Jadi tidak sadar memang selama ini kita sebenarnya sudah sangat familiar dan bahkan sudah menggunakan startup bidang kesehatan ini. Kalau misalnya, aduh saya pusing, demam, batuk, pilek, tapi rada-rada meriang-meriang dikit nih, pasti kalau misalnya ada yang inisiatif untuk men-searching itu di pencarian Google, akan ketemu tuh link-link situs-situs website yang menyediakan informasi dengan kata kunci pencaharian tersebut gitu. Banyak banget yang memudahkan kita mendapatkan informasi seputar kesehatan, produk-produk obat untuk menangani gejala-gejala yang tadi kita cari. Lanjut, ada startup bidang e-commerce. Nah, kalau ini nggak tahu kebangetan nih, karena kalian
Mungkin setiap kali gajian akhir bulan dapat uang dari mama papanya selalu menggunakan ini. Karena apa? Sekarang orang tuh dikit-dikit maunya online, dikit-dikit belanja online. Ya, pada perusahaan startup di bidang ini mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, dan bahkan perusahaan startup pada bidang ini sudah menjadi startup e-commerce yang sangat besar pada perusahaan startup pada bidang ini, yang mana mereka menyediakan layanan bagi penjual dan pembeli sekaligus untuk menjadi wadah bertemunya di pasar online. Sejalan dengan kemajuan perkembangan teknologi yang terkini, berbelanja dapat dilakukan secara mudah melalui sebuah handphone yang terhubung dengan internet. Gitu ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada Tokopedia, ada Shopee, Alibaba, Alibaba apalagi AliExpress, Amazon, eBay, ya banyak ya. Ada Bumi Gora Shop, iklan. Boleh loh buka bumigorashop.com. Lanjut ya, kekurangan dan kelebihan startup. Nah, dari tadi kita sudah membahas startup, jenis startup. Nah, sekarang ada nih kekurangan dan kelebihan yang kalian memang harus tahu. Apa aja? Kelebihannya kurang lebih ada 4 yang di sini dijelaskan ya. Kalau memang ada lagi yang lebih lanjut, silakan nanti dicari lebih luas lagi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ada 4 poin. Yang pertama kelebihan, yaitu kesempatan untuk dapat mempelajari hal baru yang sangat tinggi bagi pemilik dan karyawan. Kesempatan untuk mempelajari hal yang lebih lagi untuk kemajuan bisnisnya, kemajuan startupnya. Bekerja pada perusahaan startup dapat membangun rasa tanggung jawab ya atas tugas yang diberikan. Ini sebenarnya tidak pada perusahaan startup aja, harusnya di semua perusahaan tempat kita bekerja, tempat kita membangun bisnis, itu memang harus memiliki rasa tanggung jawab. Apalagi kita ownernya sendiri, apalagi kita owner yang sudah memiliki karyawan, harus lebih aktif, tekun, kuat ya, daya tahannya dan rasa tanggung jawabnya. Tempat kerja yang sangat fleksibel jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Ini berlaku jika freelance, jika WFH, work from home, ya. Ini bisa bekerja di rumah yang bisa dilakukan melalui sebuah device, laptop, smartphone yang terhubung dengan internet. Dalam skema industri kreatif jenis perusahaan startup dapat mendorong inovasi serta terobosan ide-ide ini. Karena dalam startup membutuhkan ide-ide yang inovatif agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Yang tadi saya jelaskan ya. Kekurangannya tadi ini kelebihan. Sekarang kekurangannya apa aja? 1. Risiko akan gagal cukup tinggi terutama pada pemilik bisnis karena memang kemajuan teknologi sangat pesat. Perkembangan kompetitor juga sangat pesat. Untuk itu kita harus berlomba-lomba dituntut lebih aktif lagi ya. Karena memang kalau kita terjun di industri ini yang mana kita berdagang, berjualan, berbisnis melalui internet itu memang perkembangannya sangat pesat sekali saya akui. Nah, kalau kita mampu melewati itu sukseslah ya. Apalagi sudah terbukti ya sekarang bahkan jualan skincare pun daripada buka toko lebih baik online. Yang beli sehari ribuan, apalagi pas ada live. Spesial promonya sangat-sangat ditunggu oleh pelanggan-pelanggan setianya. Jadi tidak heran bisnis yang melalui sebuah situs internet dan lain-lain itu lebih melejit omsetnya. Dan kedua, stres kerja yang dihasilkan dari bekerja pada sebuah perusahaan startup sangatlah tinggi karena terkejar target, harus on time, apalagi datanya real time, apalagi untuk mengantisipasi internet yang tidak stabil, apalagi tadi yang saya bilang waktu live internet nggak stabil itu merupakan kekurangan ya di bidang digital yang menggunakan akses internet, baik itu sudah merupakan aplikasi maupun itu masih sekedar website. Kebayang nggak? Walaupun itu aplikasi nih kita buka di Shopee, ada salah satu toko yang lagi live, ternyata internet kita itu lagi nggak stabil nih, up and down. Apakah proses bisnis yang terjadi di sana lancar? Tentu tidak. Bisa jadi nanti end user atau si calon pembeli mendapatkan informasi yang miss di sana, ya kayak gitu. Jadi memang ada kekurangan, ada kelebihan. Dan juga perusahaan startup sangatlah tinggi stres kerjanya karena juga perusahaan startup cenderung memiliki perputaran rotasi kerja yang sangat cepat
sehingga pekerja tersebut dapat terus bekerja, gitu ya. Tidak memiliki modal yang cukup sehingga langkah awal untuk mengoperasikan bisnis dapat memungkinkan kegagalan. Ya, ini tergantung ya besar kecilnya bisnis, tergantung apa yang kalian jual. Ya, saran saya mending untuk meminimalisir kekurangan tersebut, sesuaikan dengan budget ya. Apalagi ini kan diakses internet, tidak perlu sewa tempat dan lain-lain. Ruang lingkup kerja yang tidak sehat karena cenderung kompetitif dalam memperjuangkan ide, hal membuat sebuah batas yang menghalangi terjadinya kerjasama antar karyawan. Jadi mereka berlomba-lomba dalam menentukan ide-ide yang sangat kreatif yang mana nih akan diimplementasikan terlebih dahulu. Biasanya gitu kalau di dalam tim. Yang satu ngide. Nah, saingan tuh ide yang paling inovatif, paling kreatif, maka yang akan paling dipilih. Nah, dituntutlah generasi-generasi sekarang untuk lebih cerdas lagi. Nah, ini contoh perusahaan startup di Indonesia. Ada yang bagian keuangan, finansial, dana, OVO. Karena memang sekarang keuangan udah digitalisasi ya. Baik itu pembukuan, baik itu kita dalam membawa dompet. Jadi dompet digital nih. Baik itu kita transaksinya elektronik nih. Enggak kita ngasih uang cash terus dapat kembalian. Gitu ya. Faktur pun sekarang udah cetak otomatis. Kita tinggal klik-klik keluar. Gitu ya. Nggak perlu kita bawa uang skoper ratusan juta, tapi cukup satu card aja sudah bisa menampung uang sekian banyak nominalnya, gitu ya. Nah, seperti tadi kita bilang ada Halodoc, ini Mamikos, ini untuk properti, ini ada juga Gojek ya untuk perusahaan-perusahaan e-commerce. Oke, itu aja presentasi dari saya terkait materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Harapan saya melalui materi ini sudah kebuka pikirannya, sudah tahu apa itu startup atau apa itu kewirausahaan. Jadi ketika ingin memulai bisnis, kalian udah tahu mulainya dari mana. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.